Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kuliah daring hari ini, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, adalah bab mengenai penilaian prestasi kerja. Oke, kalau kita lihat mengapa sebuah prestasi itu harus dinilai, mungkin sama halnya seperti ada pertanyaan, mengapa ketika kita sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi selalu ada ujian, selalu ada penilaian, ya. Karena sesungguhnya sebetulnya penilaian itu adalah evaluasi dari hasil sebuah prestasi, ya. Jadi kenapa harus ada penilaian? Sebenarnya untuk evaluasi, sehingga dari penilaian itu kita bisa melihat tolak ukur apakah sebuah prestasi atau hasil itu bisa tercapai atau tidak. Itu bisa dilihat dari penilaian. Nah, dalam MSDM ini kita akan membahas mengenai penilaian tentang prestasi kerja. Oke, kalau kita lihat definisi prestasi sendiri, yaitu hasil sebetulnya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat ada dua kata di sini. Oke, saya blok. Oke, di situ ada tulisan prestasi kerja didefinisikan sebagai tingkat pelaksana tugas yang dapat dicapai. Jadi seorang karyawan ketika melaksanakan tugasnya, kira-kira hasil yang dicapainya bagaimana? Ya, nah, oleh seseorang itu karyawan atau tenaga kerja atau unit atau divisi itu kelompok, dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Saya berikan contoh begini. Penilaian prestasi mahasiswa. Artinya adalah hasil yang telah dicapai oleh mahasiswa berdasarkan kemampuannya. Nah, di sini ada kata berdasarkan kemampuannya dan batasan yang telah ditetapkan. Jadi prestasi mahasiswa itu kemampuannya berapa, kemudian kita punya parameter, misalkan parameternya absen, tugas, UTS, UAS. Nah, itu yang dimaksud dengan batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tadi, ya. Nah, jadi tadi seperti kalau mahasiswa itu adalah dari absen, tugas, kemudian UTS, UAS adalah parameternya, batasannya. Mungkin ada yang IPK-nya 2,7, 2,5, 3,0 ke atas, 2,9. Itu adalah kemampuannya yang bisa diukur dengan parameter tadi. Sama halnya penilaian prestasi kerja, ya. Setiap perusahaan bisa berbeda-beda parameter atau batasannya di sini. Sama halnya antara perguruan tinggi dengan SD, dengan SMP, dengan SMA, penilaiannya berbeda. Mungkin kalau kita analogikan ke sekolah, kalau SD, SMP, SMA itu ada sikap, ada perilaku, tapi kalau mahasiswa lebih ringkas lagi, cuma 4, ya. Nah, jadi di sini ada penilaiannya berbeda. Maka di sini perusahaan biasanya dia punya parameter yang berbeda dalam melihat kemampuan karyawannya dalam mencapai hasil. Prestasi itu arti yang sebenarnya adalah hasil. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau dengan saya simpulkan, ya, untuk mempersingkat definisi ini sebetulnya adalah hasil yang telah dicapai oleh karyawan atau bisa juga sebuah unit dalam perusahaan, ya. Hasil yang telah dicapai itu dengan menggunakan kemampuannya, ya. Kemudian dinilai dengan parameter atau batasan yang telah ditetapkan. Jadi misalkan Anda kerja di perusahaan, misalkan perbankan, Anda dinilai yang pertama adalah disiplin Anda, misalkan. Yang kedua, disiplin itu nanti menyangkut absen dan sebagainya. Yang kedua, misalkan Anda penguasaan pekerjaan Anda, kecakapan di pekerjaan Anda. Yang ketiga adalah misalkan
ketelitian dan sebagainya. Nah, mungkin bisa berbeda apabila perusahaan itu perusahaan penjualan. Misalkan yang pertama adalah kedisiplinan, sama misalkan absen dan sebagainya kerja. Yang kedua adalah misalkan kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Nah, ini semacam survei. Jadi sama si sales itu konsumen puas atau tidak. Berarti larinya ke pelayanan. Yang ketiga misalkan pencapaian target penjualan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan batasan tadi atau parameter penilaian. Ya. Dari situ dengan adanya, sebab kita tidak bisa menilai kalau kita tidak punya parameter, ya. Kita tidak bisa menilai kalau kita tidak punya parameter. Sama halnya misalkan Anda jadi juri lomba misalkan peragaan busana. Siapa yang menang? Anda tidak bisa menilai kalau Anda tidak punya parameter, ya. Nah, sama halnya ketika kita tidak tidak ada penilaian prestasi kerja kalau kita tidak menciptakan parameter. Tentu parameter ini bukan dibuat oleh individu manajemen secara perorangan, tapi memang dibuat oleh perusahaan. Nah, tujuannya apa? Mungkin parameternya bisa berbeda-beda antara manajemen rumah sakit, penjualan, supermarket, hotel dan sebagainya, berbeda-beda tergantung daripada tujuan daripada prestasi yang ingin dicapai itu. Jadi kalau penjualan mungkin tujuannya adalah untuk mencapai tingkat penjualan, ya. Misalkan kalau hotel, misalkan kepuasan dan kenyamanan konsumen, ya. Nah, itu adalah masing-masing adalah punya parameter yang berbeda setiap perusahaan tergantung daripada tujuan prestasi yang ingin diraih. Ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita bahas prestasi, ya. Oke, penilaian sini. Oke, di sini ada tulisan salah, penilai. Oke. Kalau tadi adalah definisi prestasi kerjanya, jadi saya ulangi lagi, definisi prestasi hasilnya, ya. Kalau penilaian prestasi kerja itu adalah proses untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja dengan menggunakan parameter tertentu. Jadi kalau yang prestasi kerja adalah, kalau saya singkatkan, adalah hasilnya, ya. Tapi kalau penilaian prestasi kerja itu prosesnya, proses untuk mengevaluasi atau menilai prestasi. Jadi kalau prestasi kerja itu hasilnya, ya, kemampuan si individunya dengan batasan yang telah ditetapkan. Tapi kalau penilaian prestasi itu prosesnya, proses untuk menilai, proses untuk mengevaluasi, ya. Jadi itu adalah definisi perbedaan antara prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, ya. Jadi penilaian itu prosesnya, sama halnya berapakah prestasi IPK Anda, indeks prestasi kumulatifnya. Oh, saya 3,0. Nah, bagaimana penilaian prestasinya? Nah, penilaian prestasi itu prosesnya. Jadi ketika si dosen memberikan nilai kepada Anda, ada prosesnya. Misalkan menginputkan data absen, data tugas, data UTS, UAS, itu prosesnya. Oke, dalam penilaian prestasi kerja, sasaran yang menjadi objek penilaian antara lain kecakapan. Ini contoh besarnya, ya. Kecakapan. Pasti semua perusahaan melihat kecakapan, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Mungkin antara hotel berbeda, antara sales berbeda, antara mekanik berbeda, antara dengan instansi rumah sakit berbeda, dengan pelayanan publik berbeda. Nah, ini adalah melaksanakan tugas yang diberikan, ya. Terus kemudian performan penampilan dalam melaksanakan tugas, membuat laporan atas pelaksanaan tugas dan sebagainya. Ini parameter yang bersifat umum, ya, yang ada di semua instansi atau perusahaan. Jadi intinya perusahaan itu rata-rata dia menilai kecakapannya atau kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau nilai tugasnya jelek dalam melaksanakan tugas tersebut, maka itu adalah jatuh di nilai itu. Performance itu adalah
penampilan. Penampilan itu maksudnya bukan penampilan fisik ya, artinya penampilan performance itu artinya adalah ketika dia melaksanakan tugas, dia harus membuat laporan atau pelaksanaan tugas dan sebagainya. Nah, itu adalah definisi dari penilaian prestasi kerja. Oke, kita akan membahas masalah subjek, objek, dan pelaku penilaian. Oke, supaya lebih gampang, kita ambil contohnya adalah mahasiswa, dosen, dan mata kuliah ya. Nanti kita supaya Anda mengerti analoginya, nanti kita masuk ke sini. Ya, oke. Kalau kita lihat dalam penilaian mahasiswa misalkan, yang menjadi subjeknya adalah di sini, kalau di sini adalah karyawannya. Karyawan itu kalau kita analogikan ke mahasiswa itu mahasiswanya. Mahasiswa itu adalah subjeknya. Objeknya adalah mata kuliah. Saya ulangi lagi, subjeknya adalah mahasiswa. Objeknya adalah mata kuliahnya. Dan si penilai adalah dosen. Nah, sekarang kita masukkan dalam prestasi kerja. Subjek penilaian adalah karyawan. Atau kalau tadi mahasiswa kan, kalau dalam kampus ya. Nah, ini adalah karyawan atau tenaga kerja yang bekerja dan mengabdi kepada organisasi selama kurun waktu tertentu. Ya, ini adalah subjek penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah saya sedikit ada revisi sedikit ya. Oke, harusnya begini ya. Ya, subjek penilaian adalah karyawan yang bekerja mengadili. Nah, objeknya adalah apa pekerjaannya. Nah, misalkan Anda kerja di dealer sepeda motor ya. Anda adalah bagian sales misalkan. Nah, subjek penilaian itu Anda sebagai tenaga kerja. Objek penilaian Anda kerjanya apa? Kalau kerjanya Anda di resepsionis, berarti pekerjaan Anda di resepsionis itu namanya objeknya. Kalau Anda misalkan di bagian mekaniknya, maka objeknya adalah mekaniknya tersebut. Jadi saya ulangi lagi, subjek itu tenaga kerjanya, objek itu adalah pekerjaannya ya. Nah, makanya di sini ada tulisan di mana tenaga kerja melaksanakan tugasnya dengan job deskripsi yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi kalau ini adalah karyawannya, saya ulangi lagi supaya Anda jelas ya. Atau tenaga kerja, kalau ini adalah tugasnya ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan objek penilaian. Nah, selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja. Bukan penilaian sini ya. Penilai prestasi kerja. Ya, penilai prestasi kerja. Nanti setelah selesai mata kuliah ya, pengen mendekati ujian, nanti saya akan berikan ya edit yang terbaru karena barangkali banyak kesalahan tulisan dalam modul yang saya bagikan via WA ini. Nanti pengen ujian, nanti ke saya melalui koordinator kelas, nanti saya coba untuk memberikan hasil edit ya yang sudah diedit, barangkali ada tulisan-tulisan kesalahan. Oke, di sini ada namanya penilai prestasi kerja. Adalah kalau dalam kampus itu dosen ya. Nah, dalam hal ini siapa penilaian prestasi kerja? Bila bisa jadi adalah misalkan pihak manajemen atau pihak MSDM-nya, atau bisa jadi supervisor tenaga kerja tersebut. Jadi kalau tenaga kerja dinilai oleh supervisor. Nah, tapi itu adalah merupakan tugas daripada manajemen sumber daya manusia atau manajer SDM
atau Human Research and Development. Jadi makanya di sini masuk dalam SAP mata kuliah MSDM, karena penilaian prestasi kerja itu adalah memang kerjaannya MSDM, kerjanya bagian MSDM. Jadi saya ulangi lagi di sini, apa yang disebut dengan penilai prestasi kerja adalah pihak, ya kalau kita baca adalah pihak yang melakukan tindakan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan dengan tolak ukur, sudah kita bahas tadi, dengan parameter yang dibuatnya, di mana pihak ini mewakili perusahaan atau organisasi di mana karyawan tersebut bekerja, sehingga parameter penilaian harus disesuaikan dengan sasaran organisasi. Jadi saya sudah sebutkan di atas bahwa setiap perusahaan itu parameternya berbeda, itu tergantung daripada sasaran organisasinya. Ada organisasi itu untuk meningkatkan penjualan, ada organisasi itu membuat produk, ada organisasi itu memberikan pelayanan perbankan, atau organisasi memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu tergantung daripada sasaran organisasinya. Makanya saya katakan tadi, setiap organisasi parameter penilaiannya prestasinya berbeda tergantung daripada sasaran atau tujuan daripada organisasi tersebut. Oke. Selanjutnya, apa sih perusahaan melakukan manfaat penilaian prestasi kerja? Ya. Oke, sama halnya apa sih manfaat sebuah kampus atau sekolah adanya ujian? Pertanyaannya sama seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Kenapa sih ada penilaian prestasi kerja? Ya, di sini ada tulisan, nanti saya saya intisarikan ya. Tapi kita baca dulu teorinya di sini. Apa manfaat penilaian prestasi kerja? Yang pertama, dengan penilaian prestasi kerja yang kontinu, yang rutin. Kalau ujian mau UTS, UAS tiap semester, ini juga sama, penilaian juga rutin. Kita bisa melakukan tindakan korektif. Tindakan korektif perbaikan, ya diharapkan dapat terus-menerus untuk melakukan perbaikan prestasi. Ya, sedikit salah sini. Ya, oke. Oke, jadi kalau saya intisarikan tulisannya begini. Jadi dengan adanya penilaian prestasi kerja yang rutin, kita bisa melakukan perbaikan, ya, perbaikan prestasi. Jadi misalkan begini, kenapa ada ujian di sebuah sekolah atau kampus? Dengan ujian itu nanti si guru atau dosen mengetahui dalam satu kelas itu prestasinya bagus atau tidak. Kalau ternyata jelek, berarti diadakan tindakan korektif. Kalau rata-rata jelek, apa? Bisa jadi penyampaiannya yang kurang, bisa jadi bahan ajarnya kurang, bisa jadi fasilitasnya kurang, dan sebagainya. Jadi di sini adalah fungsi penilaian prestasi kerja itu melakukan tindakan korektif perbaikan. Jadi intinya kan kalau kita sering evaluasi, maka kita bisa melakukan perbaikan. Hasil penilaian bisa dijadikan dasar kompensasi. Ya. Nah, jadi kita sudah bahas kemarin kompensasi. Jadi kalau prestasi di kerjanya naik, maka dia juga promosi jabatannya naik, maka promosi jabatannya naik bisa mempengaruhi gaji pokoknya. Ya. Nah, kalau seandainya juga langsung ke prestasi, itu namanya insentif. Ya, dengan insentif itu termotivasi. Jadi, tapi ketika memberikan insentif, lihat dulu hasil penilaian prestasi kerjanya. Prestasi kerjanya nyampe atau tidak? Kalau ternyata prestasinya nyampe, maka diberi insentif sebagai balas sebagai motivasi ya. Oke. Hasil penilaian prestasi kerja sebagai menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, penempatan karyawan. Jadi misalkan Anda kerja nih di bagian marketing, tapi kemudian Anda selalu gagal, tidak mencapai target, berarti Anda bisa jadi tidak cocok di bagian itu. Mungkin ketika Anda di resepsionis atau bagian administrasi komputer, Anda lebih bagus prestasi kerjanya. Jadi dengan adanya prestasi kerja ini kita tolak ukur karyawan itu cocoknya di
penempatannya di mana. Nah, itu adalah manfaat penilaian prestasi kerja. Oke, selanjutnya adalah D. Dengan melihat hasil penilaian prestasi kerja dapat dijadikan bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi ini hampir sama dengan poin 1 tadi ya. Evaluasi untuk perbaikan. Ya. Untuk apa? Untuk diadakan pengembangan dan pelatihan yang lebih baik. Misal, dalam suatu supermarket, hampir 50% kasir banyak melakukan kesalahan sehingga penilaian prestasinya buruk. Nah, kalau sudah 50%, bisa jadi kesalahannya bukan pada kasir, bisa jadi kesalahannya bukan pada teknologi, tetapi bisa jadi pelatihannya nggak bagus. Ya. Pelatihannya kurang bagus. Bisa jadi pelatihan yang diberikan sudah ada, tapi banyak yang tidak dimengerti oleh karyawan. Jadi di sini untuk evaluasi pelatihan. Jadi kalau ternyata prosentasenya bagus semua prestasinya, berarti pelatihannya efektif ya. Oke, yang E adalah hasil penilaian kerja juga bermanfaat sebagai evaluasi jabatan. Ya, ini juga sebagai evaluasi jabatan. Jadi dengan adanya hasil prestasi kerja, perusahaan bisa menyusun evaluasi jabatan, bisa menentukan job description-nya, bisa menentukan job spesifikasinya. Ini ada hubungannya dengan yang ini ya, bahan ini ya, penyesuaian ini. Ya, ini nih, C. Dengan C itu ada hubungannya nih, E dengan C ini ya. Sebab analisa jabatan itu, job analisis akan menghasilkan 2 job description ya, di mana ditempatkan orang itu dengan pekerjaan tertentu, job specification, siapa yang cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, F adalah proses hasil penilaian prestasi kerja yang objektif dapat mengalir rasa keadilan. Ya, jadi kalau perusahaan yang bagus itu naik jabatan, mendapatkan insentif prestasi, itu harusnya dari prestasi, bukan persoalan like and dislike bosnya, bukan. Tetapi yang bagus itu adalah harus berdasarkan prestasi, betul-betul kinerja objeknya. Jadi ketika objeknya kinerja dengan prestasi, siapa yang berprestasi dia naik, siapa yang berprestasi dia dapat insentif, maka otomatis nanti semua pekerja akan termotivasi, bukan karena kedekatan dengan pimpinan, bukan karena like and dislike oleh subjektivitas pemimpinnya, tetapi juga harus berdasarkan prestasi yang objektif, sehingga nanti ada rasa keadilan bagi karyawan. Nah, sehingga kalau rasa keadilan bagi karyawan, maka akan terjadi kepuasan di antara karyawan. Mungkin sampai di sini dulu kuliah penilaian materi penilaian prestasi kerja. Nanti insya Allah kita akan sambung dalam minggu depan masih dalam bab yang sama, yaitu penilaian prestasi kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.